Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai wahyu dan pewahyuan Al-Quran. Pada video kali ini, kita akan mengupas seputar kodifikasi atau penghimpunan Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran di masa Nabi SAW. Pada permulaan Islam, bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Meskipun bangsa Arab pada waktu itu masih buta huruf, tetapi mereka mempunyai ingatan yang kuat. Pegangan mereka dalam memelihara dan meriwayatkan syair-syair dari pujangga dan penyair mereka, nasab, silsilah keturunan mereka, peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan mereka tiap hari, dan lain sebagainya, adalah kepada hafalan semata. Demikianlah keadaan bangsa Arab di waktu kedatangan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu cara yang praktis dan selaras dengan keadaan saat itu. Setiap kali diturunkan ayat-ayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah kurma, dan sesuatu yang bisa disusun dalam suatu surat. Nabi menerangkan tertib urutan ayat-ayat. Nabi juga membuat peraturan hanya Al-Quran sajalah yang boleh dituliskan, sedangkan hadis atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari sabda Nabi tidak diperkenankan untuk ditulis. Tujuan larangan ini supaya Al-Quran tidak tercampur dengan hal lain yang juga didengar dari Nabi. Nabi sendiri mempunyai beberapa orang penulis yang bertugas menuliskan Al-Quran untuk beliau. Penulis-penulis beliau yang terkenal ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah. Yang paling banyak menuliskan ialah Zaid bin Sabit dan Muawiyah. Dengan demikian, di masa Nabi, 3 unsur dokumentasi Al-Quran yang telah diturunkan yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Nabi sering memerintah para sahabat untuk membacakan Al-Quran di depan beliau untuk menetapkan atau membetulkan hafalan dan bacaan mereka. Pada tahun terakhir kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada malaikat Jibril seluruh ayat Al-Quran yang telah diturunkan sebanyak 2 kali. Ayat-ayatnya dalam suatu surat disusun menurut tertib urut yang ditunjukkan sendiri oleh Nabi. Kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, terjadi banyak peperangan untuk menumpas orang-orang murtad dan nabi palsu beserta pengikutnya. Di antara peperangan itu adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan adalah para sahabat dan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu telah gugur dari para penghafal Al-Quran yang tidak sedikit di masa Nabi. Pada suatu pertempuran di sumur Ma'unah dekat kota Madinah. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab sangat mengkhawatirkan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran di kemudian hari. Lalu beliau datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal ini. Umar berkata kepada Abu Bakar, dalam peperangan Yamamah, para sahabat yang hafal Al-Quran telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran itu perlu dikumpulkan. Abu Bakar menjawab, mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah? Umar menegaskan, demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Dan ia berulang kali memberikan alasan kebaikan mengumpulkan Al-Quran ini, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya, Umar mengajakku mengumpulkan Al-Quran.
lalu menceritakan segala pembicaraan yang terjadi antara beliau dengan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang kupercayai sepenuhnya, dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu." Zaid menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu." Zaid selanjutnya berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Ia lalu memberikan alasan kebaikan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu sehingga Allah membukakan hati Zaid. Kemudian Zaid mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat lain yang hafal Al-Quran. Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu, Zaid bin Sabit bekerja dengan teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam, Zaid masih memandang perlu mencocokkan hafalan atau catatan sahabat yang lain dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, Al-Quran seluruhnya telah ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikat dengan benar, tersusun menurut urutan ayat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat, kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana. Lalu sesudah Umar wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah putri Umar, istri Rasulullah, sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman. Pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, terlihat bahwa kaum muslimin di waktu itu telah tersebar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kaum muslimin mempunyai naskah-naskah Al-Quran, tetapi naskah-naskah yang mereka punya tidak sama susunan surat-suratnya. Begitu juga ada perbedaan tentang bacaan Al-Quran di antara mereka. Asal mula perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiri memberikan pelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab di masa beliau untuk membaca dan melafalkan Al-Quran menurut lahjah atau dialek mereka masing-masing. Pelonggaran ini diberikan oleh Nabi supaya mereka mudah menghafal Al-Quran. Namun, kemudian muncul tanda-tanda bahwa perbedaan tentang bacaan Al-Quran jika dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini ialah Hudzaifah bin Yaman. Ketika sedang dalam perjalanan perang menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, Hudzaifah pernah mendengar pertikaian kaum muslimin tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran. Seorang muslim berkata kepada temannya, "Bacaan saya lebih baik daripada bacaanmu." Keadaan ini mengagetkan Hudzaifah. Pada saat kembali ke Madinah, beliau segera menemui Khalifah Utsman dan menceritakan perihal pertikaian kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran itu seraya berkata, "Susulah umat Islam itu sebelum mereka berselisih tentang Alkitab, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani." Kemudian Khalifah Utsman meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, dan Hafsah memberikan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Khalifah Utsman untuk disalin. Khalifah Utsman membentuk satu panitia terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Tugas panitia ini adalah membukukan Al-Quran,
menyalin dari lembaran-lembaran yang dikumpulkan tersebut menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Khalifah Utsman menasihatkan agar mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Jika ada pertikaian di antara mereka tentang bacaan, maka dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka. Setelah tugas ini selesai dikerjakan, lembaran-lembaran Al-Quran yang dipinjam dari Hafsah dikembalikan lagi kepadanya. Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai dengan Al-Mushaf. Panitia menulis sebanyak 5 buah Al-Mushaf. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah untuk disalin di tempat-tempat tersebut, dan 1 buah ditinggalkan di Madinah untuk Khalifah Utsman, dan karena itulah dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sesudah itu, Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. Dari mushaf yang ditulis di zaman Khalifah Utsman itulah kaum muslimin di seluruh negeri menyalin Al-Quran. Adapun perbedaan bacaan yang sampai sekarang masih ada adalah bacaan-bacaan yang dirawikan dengan mutawatir dari Nabi. Dengan demikian, manfaat dibalik pembukuan Al-Quran di masa Utsman ialah menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang ejaan tulisannya seragam, menyatukan bacaan, dan sekalipun masih ada perbedaan bacaan, bacaan itu tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsman. Sedang bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan mushaf Utsman tidak lagi dibolehkan. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut urutan sebagaimana pada mushaf-mushaf sekarang. Mushaf primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan mushaf primer adalah mushaf-mushaf independen yang dikumpulkan secara individu oleh sejumlah sahabat Nabi, dan itu ada 15 kodeks, diantaranya Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf Ibnu Mas'ud, Mushaf Zaid bin Sabit, Mushaf Ibnu Abbas, dan lain-lain. Sementara mushaf sekunder adalah mushaf generasi selanjutnya yang didasarkan pada mushaf primer, serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Mushaf sekunder ada 13 kodeks, diantaranya Mushaf Sa'id bin Zubair, Mushaf Al-Aswad bin Yazid, Mushaf Mujahid. Mushaf-mushaf primer ini sebagaimana telah diungkapkan menunjukkan upaya yang sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalnya, sebelum eksis mushaf Utsmani. Sementara mushaf sekunder lebih memperlihatkan pengaruh mushaf-mushaf primer dan merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota Islam. Di samping itu, sebagian mushaf kategori ini muncul di kalangan generasi kedua Islam setelah adanya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian, setelah Al-Quran selesai dikumpulkan, bagaimana perkembangan standarisasi teks dan ejaan, alat bantu baca seperti tanda pemisah ayat dan surat yang berlaku sampai saat ini, kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.